Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video animasi mengenai kesehatan mental dan stres. Sebelum kami menampilkan video animasi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Saya Esther Puspitaning Tias. Saya Syair Oktaviani. Saya Halimatus Solihah. saya Rahmawati Damanik. Berikut video animasi tersebut. Selamat menonton. Pengertian gangguan mental adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya, sama halnya dengan penyakit fisik. Penyakit mental juga ada obatnya. Sumber penyakit mental belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan mental. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan psikologis. Contoh dari biologis atau disebut gangguan mental organik, yaitu gangguan pada fungsi sel saraf di otak, sedangkan pada faktor psikologis, yaitu peristiwa traumatik seperti kekerasan dan pelecehan seksual. Saya akan menjelaskan apa itu sakit mental ringan, sedang, dan berat. Gangguan jiwa dapat timbul dari skala ringan hingga berat. Gangguan jiwa ringan, misalnya depresi yang tidak terlalu berat, yang ditandai oleh gejala seperti murung, tidak bersemangat, atau panik. Sementara gangguan jiwa sedang, misalnya depresi yang ditandai dengan menurunnya kemampuan berpikir, kognitif, psikomotorik, dan terlalu cemas akan masa depan. Sementara yang terberat adalah psikotik yang sudah tidak mampu membedakan imajinasi dan realitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan cara mengatasi sakit mental. Tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup yang sehat. Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir respon pasien dari negatif menjadi positif. Yang kedua, ada obat-obatan untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan ekspresivitas psikoterapi. Yang selanjutnya ada perubahan gaya hidup. Menjalani gaya hidup sehat dapat memperbaiki kualitas penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur. Selanjutnya ada pengertian stres. Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Stres merupakan bagian kehidupan manusia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan stres. Menurut Lazarus dan Coben, ada dua tipe yang dapat menyebabkan stres. Yang pertama ada daily hassles, yaitu kejadian kecil yang terjadi berulang-ulang setiap hari seperti masalah kerja di kantor dan sekolah. Yang kedua ada personal stressor, yaitu ancaman atau gangguan yang lebih kuat atau kehilangan besar terhadap suatu yang terjadi pada level individual, seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan masalah keuangan, dan masalah pribadi lainnya. Stres dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu stres baik. Sesuai dengan namanya, stres ini baik untuk sistem imun kita. Mengapa dikatakan baik? Karena untuk menciptakan tujuan dan menikmati proses mencapainya dengan penuh energi. Yang kedua yaitu distres internal. Tipe stres ini merupakan stres negatif yang berasal dari pengalaman buruk. Yang ketiga yaitu distres akut. Pada jenis stres ini biasanya dipicu oleh peristiwa buruk yang berlalu dengan cepat. Selanjutnya ada hipostres. Hipostres merupakan ketidakadaan stres, tetapi juga bisa diartikan kebosanan yang ekstrim. Dan jenis stres yang terakhir yaitu eustres. Eustres merupakan stres yang sangat berguna lantaran dapat membuat tubuh menjadi waspada. Gejala stres dan cara mengatasinya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada gejala emosi, misalnya seperti mudah gusar, suasana hati mudah berubah, dan depresi.
Yang kedua, ada gejala fisik seperti lemas, sakit kepala tegang, tangan dingin dan berkeringat, dan stres pada wanita juga dapat menimbulkan keluhan dan gangguan menstruasi. Yang ketiga, ada gejala kognitif, contohnya seperti sering lupa, sulit memusatkan perhatian, dan membuat keputusan yang tidak baik. Yang keempat, ada gejala perilaku, misalnya tidak mau makan atau makan berlebihan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku. Cara mengatasinya dapat dilakukan yang pertama dengan mengatur nafas panjang. Itu akan membuat detak jantung dan nadi berdenyut normal. Yang kedua, dengan cara makanan sehat dan teratur, serta tidur cukup. Itu akan menjernihkan pikiran. Yang ketiga, dengan cara mencari kegiatan yang bisa membuat pikiran tenang, seperti yoga, mendengarkan musik, mewarnai, atau bermain dengan binatang peliharaan. Hubungan kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kesehatan fisik dan kesehatan mental ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Keduanya saling terhubung satu sama lain. Karena kesehatan fisik yang buruk dapat meningkatkan resiko timbulnya masalah kesehatan mental. Begitupun juga sebaliknya, kesehatan mental yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Akibatnya, kamu pun rentan mengalami berbagai kondisi medis tertentu. Kesehatan mental mampu memengaruhi kesehatan fisik. Biasanya ditandai dengan adanya emosi positif dan emosi negatif. Pada emosi positif, berkolerasi dengan keadaan mental seseorang, begitu pula sebaliknya. Contoh yang paling umum adalah stres. Sedangkan emosi negatif cenderung mengarah pada keadaan fisik seseorang, seperti kemarahan, yang ternyata juga bisa memicu serangan jantung dan masalah fisik lainnya. Gaya hidup untuk kesehatan mental dan fisik agar lebih sehat dapat dilakukan dengan berolahraga yang teratur dan juga pola makan yang sehat. Hubungan kecerdasan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mental ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Kesehatan mental sangat mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang, seperti yang telah dinyatakan oleh para ahli bahwa ketika jiwa atau mental seseorang terganggu, maka bagian tubuh seseorang akan terganggu juga. Misalnya, ketika seseorang mengalami kesedihan yang sangat sehingga mengalami depresi, maka terkadang kepalanya akan terasa pusing dan sakit yang kemudian menyebabkan seseorang itu pingsan dan tidak sadarkan diri. Mengenai pengaruh kesehatan mental atas kecerdasan memang besar sekali. Gejala yang bisa kita lihat yaitu sering lupa, tidak bisa berkonsentrasi, pikiran tentang sesuatu hal yang penting, kemampuan berpikir menurun, sehingga orang merasa seolah-olah ia tidak lagi cerdas. Pikirannya tidak bisa digunakan dan sebagiannya. Di antara ciri-ciri perilaku yang secara tidak langsung tersebut telah disepakati sebagai tanda telah dimilikinya intelijensi yang tinggi. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.